hari terakhir beredar isu kandungan residu pestisida yang melebihi batas aman pada anggur yang belakangan populer dan banyak dikonsumsi warga, yaitu anggur hijau Shine Muscat. Bagaimana kronologinya? Dan bagaimana imbauan BPOM terkait hal ini? Lalu bagaimana hasil pemeriksaan anggur Shine Muscat di lapangan? Kabar Shine Muscat ramai berawal dari pengumuman Thai Pesticide Alert Network atau Thaipan bersama Dewan Konsumen Thailand atau TCC dan Badan Pengawas Obat dan Makanan Thailand pada 24 Oktober 2024 bahwa mereka mendeteksi residu pestisida tinggi pada pengujian terhadap 23 dari 24 sampel produk anggur Shine Muscat. Pada salah satu sampel bahkan ditemukan kandungan senyawa kimia berbahaya yang dilarang berupa chlorpyrifos dan endrinaldehid. Adapun senyawa chlorpyrifos telah ditetapkan sebagai senyawa dengan kategori bahaya sedang bagi manusia. Dampak bagi tubuh bisa mengganggu sistem saraf, gangguan pertumbuhan, gangguan autoimun, dan berbahaya bagi pertumbuhan janin. Sementara senyawa endrinaldehid merupakan polutan organik yang bisa berdampak buruk pada sistem saraf pusat dan dapat menyebabkan kejang bahkan kematian. Terkait hal itu, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Taruna Ikrar saat dihubungi di Jakarta, Rabu 30 Oktober 2024 mengimbau agar masyarakat bisa lebih waspada akan risiko kandungan berbahaya dari senyawa kimia tersebut pada produk pangan yang dikonsumsi. Selama proses pemeriksaan dilakukan, masyarakat diharapkan membatasi konsumsi dari produk anggur Shine Muscat yang beredar di pasaran. Adapun Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Aji Muhawarman di Jakarta, Rabu 30 Oktober 2024 mengimbau masyarakat selalu mencuci buah dengan seksama menggunakan air mengalir atau merendam dengan larutan tertentu seperti garam atau cuka untuk mengurangi residu pestisida. Sebaiknya konsumsi buah yang bisa dikupas untuk dikonsumsi, sebab residu pestisida bisa berbahaya bagi manusia. Efek jangka panjangnya yang dapat menimbulkan gangguan fungsi hati, ginjal, saraf, hormon, dan endokrin. Meski demikian, Badan Karantina Indonesia melakukan pengecekan anggur muscat impor dari Cina secara langsung ke tempat pemeriksaan karantina atau TPK di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur, Rabu 30 Oktober mendapati hasil lain. Pemeriksaan meliputi pengecekan dokumen sertifikasi halal, pengecekan organisme pengganggu karantina menyatakan anggur Shine Muscat yang diimpor dari Cina ini dinyatakan aman. Anggur juga kita periksa. Dan ini kita periksa rutin sebenarnya, ini kegiatan rutin. Nah, dari sini ini biasanya diperiksa ke lab di laboratorium, dari sini diperiksa. Nah, sebelum sampai ke sini sebenarnya itu sudah melalui proses di X-ray, dipindah di X-ray. Dari X-ray diperiksa bahwa itu sudah homogen. Nah, dari situ baru diperiksa di sini memastikan keamanan pangannya. Nah, itu yang kita lakukan sekarang, kita periksa. Nah, pemeriksaan ini rutin dilakukan dan rata-rata hasil pemeriksaan itu sesuai dengan harapan kita bebas dari berbagai target PPK atau mungkin juga pencemar-pencemar lainnya. Shine Muscat adalah varietas anggur hasil perkawinan silang antara Akitsu nomor 21 dan Hakunan yang dilakukan National Agriculture and Food Research Organization atau NARO di Hiroshima, Jepang. Dibutuhkan waktu lebih dari 30 tahun bagi para pemulia untuk mengembangkan dan menyempurnakan varietas ini hingga akhirnya pada tahun 2006, Shine Muscat resmi dirilis sebagai buah unggulan yang berukuran besar tanpa biji, dengan rasa manis yang kuat dan kulit yang dapat dimakan. Saat ini, Shine Muscat telah menjadi simbol kemewahan dan premium di dunia buah. Dengan keberhasilannya di pasar Jepang, anggur jenis itu diekspor dan ditanam di banyak negara. Dengan adanya isu ini, bagaimana dengan sahabat Kompas masih tetap berani mengonsumsi anggur hijau manis si Shine Muscat?